akan menyusun strategi obrolan yang sangat berbobot dan menghasilkan kesimpulan yang dimana nanti bisa kita gunakan bersama. Ya, kau benar. Saya sangat setuju atas bergabungnya mereka berdua untuk rencana pemberontakan kepada Arjo Jinggol. Saya serahkan kepada kalian. Saya akan mengikuti apapun rencana dari kalian. Kapan pertemuan itu akan dilakukan? Kalau bisa secepatnya, mungkin waktu ini sangat tepat untuk mereka bertemu. Kau panggilkan pamanmu Gentasawon, saya akan panggilkan Ringgobolo. Baiklah, Silakan. tunggu sebentar. Masuk ya? Ya bismillah. Iya masuk ya. Salam Paman Sawon. Kira mau ngademi lagi. Bersiaplah. Ada apa manusia? Paman, Assalamualaikum. Salah. Panglima Ringgobolo. seperti yang saya ceritakan, saya sudah meminta maaf kepada manusia-manusia ini. Dan rencana pemberontakan yang diceritakan oleh Ringgobolo ternyata benar. Lalu, apa langkah Paman? Apakah akan mengikuti manusia-manusia ini untuk memberontak pada Arjo Jinggolo? Saya serahkan semuanya kepada Paman. Seperti ini. Panglima Ringgobolo. Mereka berdua sudah ikhlas atau sudah mengetahui apa sebenarnya rencana yang selama ini kita rencanakan. Saya juga tidak paham mereka mendapatkan hidayah dari mana. Itu menurut saya tidak penting. Yang terpenting sekarang kedamaian itu sudah ada di depan mata. Berjabat tanganlah. Sawon, apa kau menganggap saya adalah pengkhianat? Apakah kau masih mengira saya masih di dalam pihak dari Arjo Jin? Setelah saya bermusyawarah dengan kedua saya sudah membuang jauh-jauh pikiran itu. Dan saya sudah menyadari jika kita bisa bekerja sama, tentunya bisa mengumpulkan Arjo Jinggolo. Seperti halnya dulu kita melawan kerajaan dengan menggunakan kekuatan kita. Syukurlah jika kau sudah tidak menganggap saya sebagai pengkhianat lagi. Jujur saja, waktu itu kedatangan saya menemui kalian adalah atas perintah dari manusia ini. Karena saya mendengar kabar bahwasanya Nyi Lantung itu telah tewas. Dan saya ingin mengungkapkan perasaan saya terhadap kalian semuanya. Bahwasanya hati saya masihlah sangat menyayangi kepemimpinan dari Nyi Lantung. Dan saya belum rela jika Nyi Lantung itu harus mendahului saya. Saya menyadari waktu kejadian itu. Terima kasih manusia. Karena berkat dari dirimu, kesalahpahaman antara saya dengan Sawon itu sudah tidak ada lagi. Alhamdulillah. Jika memang bersatunya kalian adalah suatu jembatan untuk memperlancar sebuah rencana. Semoga persatuan ini diberkati oleh Tuhan. Itulah yang saya harapkan. Karena dengan adanya bantuan dari Panglima Sawon ini,
kekuatan yang kita miliki akan semakin kuat. Amin, amin. Walaupun nantinya Arjojing meminta bantuan dari kerajaan lain, saya yakin dan saya merasa sangat yakin kita bisa melawan dan menyerangnya. Bukankah seperti itu, Sawan? Dan mudah-mudahan kita juga menyerang Arjo Cinggolo. Masih kompak seperti dulu. Itulah yang saya harapkan dengan pertemuan ini. Apakah kalian berdua memiliki sebuah kekuatan gabungan? Benar sekali. Kami berdua memiliki sebuah ajian yang hanya bisa dilakukan ketika kami berdua melakukannya secara bersama. Jika saya sendiri, ajian itu pun tidak akan berfungsi dan tidak bisa digunakan. Begitu pula dengan Sawan. Jika Sawan melakukan itu dengan sendirian, itu tidak akan bisa dilakukan. Baiklah, alhamdulillah sudah seperti itu. Lalu, apakah belum ada rencana dari Tuan Donggopilo yang disampaikan kepadamu? Itulah yang saya pikirkan sampai sekarang. Dan saya tunggu-tunggu. Sampai detik ini, Donggopilo belum memberikan kabar ataupun rencana sedikit pun terhadap saya. Sebenarnya, saya sudah tidak sabar untuk memulai pemberontakan ataupun penyerangan terhadap Arjojing. Akan tetapi memang inilah yang harus saya lakukan. Jika saya gegabah, nantinya hanya yang ada itu memperkeruh permasalahan ataupun menggagalkan rencana yang akan disiapkan. Jangan lupa, saling koordinasi itu penting. Dan untukmu, Kritowaseso, ya, saya berharap kau lebih dewasa kembali. Mohon maaf atas pikiran-pikiran saya. Saya masih muda. Perlu banyak belajar dari kalian. Dewasa adalah sebuah pilihan, Kritowaseso. Banyak yang mereka tua tapi tidak dewasa. Banyak juga mereka yang muda tapi sudah sangat dewasa. Baik manusia. Paman. Mas, kenapa ini? Kenapa ini manusia? Takir Wantun. Ada apa ini manusia? Apa-apaan kalian? Sawon! Kau menyebut takir. Ada apa ini manusia? Saya selalu datang meminta maaf pada kalian. Jangan beri ampun manusia ini. Sawon! Tunggu Sawon! 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 Saya baru saja meminta maaf pada kalian. Siapa itu? Siapa itu Panglima? Takir Mandoro Pacingan. Takir dia pihak Arjo Cinggolo. Apa yang kau lakukan, Takir? Manusia singan kota Mandoro. Saya harap kalian memiliki alasan. Selamat. Kerja yang sangat bagus, manusia. Apa yang kau lakukan sebenarnya? Apa maksudnya? Saya ucapkan selamat untuk keberhasilanmu. Keberhasilan apa lu? Apa yang kau maksud? Takir. Dan sisanya kuserahkan padamu, Ringgongkolo. Selamat tinggal. Maksudnya apa ini manusia? Kun. Kun. Saya tidak menyangka. Baru saja saya meminta maaf, saya langsung dihianati. Tuh kan? Ini bukanlah salah kami. Ini kejadian pasti saya kemarin. Saya tidak tahu apa-apa. Saya ingat apa yang dikatakan terakhir kali oleh Paman Sawon.
Saya tidak akan memberikan maaf pada kalian. Lebih baik kau pergi terlebih dahulu. Tidak usah banyak ngomong. Ini adalah bukan ulah kami. Hati-hati kalian. Bisa. Banget gitu. Gila. Sawon. Wah, ini nggak bolong. Sebenarnya apa yang terjadi? Saya benar-benar blank dan bingung ini. Panglima Sawon telah tewas. Nah, terus siapa tadi takdir-takdir itu? Dia adalah salah satu pasukan yang dimiliki oleh Arjojing. Dia adalah salah satu pasukan yang dibilang bisa memiliki kekuatan yang lebih dari yang lainnya. Kakir Wandono. Nah, dia tiba-tiba menusuk kok kepada si Sawon, Genta Sawon. Mungkin saja akibat berita yang menyebar bahwasannya akan ada pemberontakan terhadap kerajaan Arjojing. Arjojing sudah memikirkan rencana untuk menghilangkan sekutu-sekutunya yang dirasa memiliki kekuatan lebih. Dengan terbunuhnya Sawon itu membuat kekuatan untuk melakukan pemberontakan menjadi lebih sedikit. Itulah yang dipikirkan oleh Arjojing. Karena Arjojing sudah mengetahui bahwasanya saya belumlah tewas dan saya sudah bergabung dengan kalian. Dan jika hal buruk terjadi, yaitu dengan bergabungnya saya dan Sawon, itu menjadi ancaman bagi Arjojing. Maka dari itu Arjojing melakukan hal ini. Sekaligus dia pun menjalankan dan menyelesaikan dua rencana, yaitu tuduhan atas dibunuhnya Sawon oleh kalian semua, Ya dan juga mengurangi kekuatan dari kita. Pinter banget. Nah, apa sih Sel? Ngurus kau nonton kini videonya nonton. Aku besi mana ngebleng. Sawon, kenapa baru saja kita berdamai dan saling mengetahui, akan tetapi kau malah sudah menuduh saya lagi? Lalu apa yang harus kita lakukan, manusia? Saya benar-benar tidak bisa memikirkan rencana yang terbaik untuk kita jalankan. Saya juga sedang banyak masalah soalnya. Di lain sisi ada masalah perihal para sahabat kita secara internal. Permasalahan dari anaknya Nyai Lantung, Kido Waseso, yang tidak ada hentinya diadu domba terus-menerus. Benar sekali, manusia. Dan kejadian atas terbunuhnya Panglima Sawon di mata Kido Waseso, di depan matanya, ini membuat Kido Waseso semakin benci dan menuduh bahwasanya kita itu benar-benar sekongkol dengan Arjojing. Dan atas pancingan pertemuan inilah menjadi saksi. Yang saya takutkan adalah nantinya Kido Waseso tidak ada yang membimbingnya dan melakukan hal-hal buruk terhadap kita, manusia. Itulah. Padahal kemarin itu masih ada Panglima Genta Sawon, Kido Waseso lebih terarah ya. Benar sekali. Saya yakin Panglima Genta Sawon tidak membiarkan Kido Waseso salah memilih jalan. Dia adalah panglima yang sangat baik dan dia selalu memikirkan banyak sekali hal ataupun rencana. Seperti ini saja. Jangan lama-lama di sini. Keberadaan Panglima sudah diketahui oleh mereka. Sembunyilah. Baiklah. Linggo Bono. Selamat tinggal. Ya Pak, posisi kita sudah diketahui. Cepetan minggir dari sini. Terus kepriye Mas ki koyo numpuk-numpuk terus ki lho. Iya Mas. Sabar. Hah? Sabar, Pak. Mas, Mas mau kedik lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manusia, Bagaimana Pak? apakah kau belum mendapatkan kabar mengenai Marataji? Karena waktunya sangat mendesak. Jika malam hari ini Martaji tidak menyerahkan diri, peperangan itu harus terjadi.
Kenapa harus ada peperangan, Patih? Bagaimana tidak? Seorang putra dari kerajaan dilukai oleh Martaji. Dan dia menghilang tak kemana sampai detik ini. Yang ada, kerajaan dari Engwan akan menyerang kita. Maka dari itu, saya benar-benar sedang mencari keberadaan Martaji. Apakah kalian benar-benar tidak mengetahui keberadaan Martaji? Apakah ada sesuatu yang kalian sembunyikan dari saya? Apakah kau sudah mengetahui keberadaan Martaji di mana? Dan kau menyembunyikannya? Martaji. Martaji di rumahku, Patih. Apa yang kau katakan sebenarnya? Sudah saya katakan kepada kalian. Jika kalian melihat keberadaan Martaji dan mengetahui keberadaan Martaji, kalian harus memberitahu saya secepatnya. Tapi kalian malah melakukan dan menyembunyikan Martaji. Maksudnya bukan seperti itu, Patih. Apakah saya mengajari kalian untuk berbohong? Apakah saya mengajarkan kalian untuk menyembunyikan sesuatu ataupun permasalahan? Saya tidak pernah mengajari kalian seperti itu. Dengan adanya kalian melakukan hal ini, permasalahan itu semakin rumit dan semakin runyam. Cepat panggil Martaji dan bawa ke sini. Baik, Patih, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Atuh piung. Nang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nang. Martaji. Nang. Alah, menang. Apa yang sebenarnya kau lakukan, Martaji? Apakah benar kau telah menusuk putra mahkota dari kerajaan Engwan? Jujur Nang. Jujur, aduh, salah satu pilihan mana yan? Jujur baik, wis. Luput kabehan. Sedurunge pangapurane Pati aja mendelik. Aduh. Cepat katakan apa yang sebenarnya terjadi sebelum amarah saya memuncak. Karena Iya. Iya. Oke. Jadi ceritanya ki nama Pati mau karena nyongkatin dongkol kalau Kandini kirang dina tuh nak balik-balik kucel maka teh wangi paling kucel akhirnya yang tuturi nyatanya ke malah paling kerajaan buat Pati dan yang urut dewek Kandini telah makan airnya bodolan kujangan nyong sintek tadi na berarti gue tekbalang na tidak gitu ke pecah karo Kandini gue kayak gue dan nyong salah apa Pati lah berarti Nang. kejadian di mana terlukanya putra dari kerajaan Engwan itu benar dilakukan oleh dirimu. Caranya nyukur balang anak kakak. Saya hanya menanyakan benar oleh dirimu atau tidak. Enggak, Pati. Apakah ini sifat yang saya ajarkan kepadamu? Menghilang dari permasalahan yang sudah kau perbuat. Enak. Dengan kejadian ini dan menghilangnya dirimu atas permasalahan yang kau perbuat, membuat permasalahan ini semakin panjang, Martaji. Sebenarnya bukan seperti itu, Pati. Kalau saya cermati, yang Martaji melakukan itu karena tidak sengaja. Karena hati yang Martaji yang telah sakit melihat istri. Saya tidak mau tahu mengenai hal itu. Kau juga manusia. Sudah saya katakan, jika kau mengetahui keberadaan Martaji, beritahu saya. Bukan kau menyembunyikannya. Ini adalah permasalahan yang besar.
Ini adalah permasalahan yang tidak bisa disembunyikan lagi. Bisa saja jika kau menyelesaikan permasalahan ini dengan benar dan kau tidak kabur dari masalah yang kau perbuat. Permasalahan ini tidaklah serumit ini. Sekarang kerajaan Engwan meminta peperangan itu. Saya hanya membiarkan Eyang Martaji adem terlebih dahulu, Pati. Biar Eyang Martaji bisa berpikir dan tenang. Tapi Sekali pena. iya, Angger sepancen ki kedadian kayak gini. Kelem ora kelem. Nyong tanggung jawab karo masalah kene. ya pikir bayang lah. Aku pengen bisa mendongakna Yang. Ya wis Patih. Nyong manut apa rare Patih. Nek pancen kon nyong kon gruduk maringana. Nyong kon nglawan dewekan. Tak tandangi Patih. Kaya kenana. Datine kae kowe. Ya pancen ulai nyong. Wis, Apakah Martaji tak tanggung jawab Patih. Kaisar Laomung sudah mengetahui permasalahanmu dengan Putri Kandini? Angger Kandini nglakna kendakan kue tak kayane urung. Kemarin Yang si Panglima Sung Tiungke datang, katanya kokoh nangis terus, itu yang saya ceritakan Eyang Martaji itu. Astagfirullahaladzim. Sudah saya katakan berkali-kali kepadamu, Martaji. Jika kau memiliki masalah, janganlah lari dari masalah itu. Kau adalah seorang laki-laki yang sudah berkali-kali makan pahit manisnya kehidupan ini. Tapi kau tidak bisa berpikir dengan jernih. Jika kau setelah melakukan hal itu, bisa menceritakan terhadap saya yang sudah menganggap kau adalah anak saya sendiri. Kau adalah saudara saya sendiri, Martaji. Nggih, Patih. Ngapunten ya Pati. Kini malah Sekarang, kau ikut dengan saya. Mengenai hal lain yang nantinya akan kita lakukan. Terlebih dahulu, kau ikut saya terlebih dahulu. kok priwe. Malah nyong kepikiran kena. Patih. Kita pikirkan nanti. Saya pun harus berpikir dengan jernih. Kau ikut saya terlebih dahulu. Sedih tamu Patih. Ya, bismillah Yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangpuran nang, kalau tadi kayak iya. Bismillah Yang. Ya Allah. Nggih. Ya wis tak pelu Patih. Ngomong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eyang Martaji. Ya Allah, mumet banget ya Allah. Kalau di rentet dari urutan masalah Eyang Martaji, sebenarnya kita bisa melakukan banding loh Mas. Banding gimana? Musyawarah ke pihak apa, kerjaan apa? Engwan. Maksudnya kita kan belum tahu permasalahannya seperti apa. Kita juga belum mengetahui mereka itu siapa, dan mereka tuh belum ada satupun yang menemui kita. Posisinya itu. Jika memang nanti kita sudah terkait atau masuk ke dalam pihak dari mereka, mungkin kita bisa melakukan pemikiran itu loh. Maksudnya sebelum terjadi peperangan, Mas, ini masalahnya itu double masalahnya kita loh. Maksudnya adain musyawarah dengan kerajaan itu, kita rentet masalah dari satu persatu loh. Sebenarnya kesalahan kan bukan terletak pada Eyang Martaji saja gitu loh. Saya yakin, Kasihan Eyang Martaji. ya saya yakin Tuan Donggopilo, Patih, dan yang lainnya sudah memikirkan hal itu. Makanya kita tinggal tunggu kabar hasil dari pertemuan ini loh. Ya bismillahirrahmanirrahim. Mungkin saja Donggopilo sampai sekarang belum menyiapkan rencana juga memikirkan hal itu, Mas. Saya kepikiran hal pahitnya dulu loh Mas. Kalau terjadi benar-benar perang, ini masalah kita double banget. Takutnya permasalahan ini juga dibaca oleh pihak lain. Oh nanti, aduh, ini juga dimanfaatkan yuk. Jenggolo malah repot lagi.
Yang penting ini kita harus dipisah-pisah ini, jangan sampai ada pergabungan di antara mereka. Oke. Yang penting metu sekang hutan gitu Mas daripada mongko Selesaikan masa internal dulu berarti Mas. maksudnya kan kayak sih bagian Maaf. wilayah ada Jenggolo. Mending misalnya kayak ya rembuk-rembuk di luar hutan kita Mas. Masalah internal ya Bang. Iyalah. Ya Allah yang martasi dan kesian macam ini. Dimarahin habis-habisan tadi. Ya kan Bukan ini kan dia fix apa? Ngarane wadon. Ya enggak semuanya sih. Wah, dong ki genano. Apa lambenya lo? Ini kamu emang lambenya loro. Lambe telu. Atas bawah. Ayo metu. Mas. Siapa ini Mas? Serahkan mata. Enggak tahu nih. Tahu ini siapa? Iya. dengan siapa saya berbicara ini Tuan? Saya utusan dari Kaisar Engwan. Saya bela Mas Yuan. Serahkan Maltaci yang sudah menikah putra mahkota Tomio. Selanjutnya gimana ini? Jangan pula-pula bodoh di hadapan saya. Tomyu itu siapa? Tomio, putra mahkota dari Kaisar Engwan. Kalian sahabat dari Maltaci bukan? Salah paham mungkin jenengan. Iya. Kita nggak kenal. Kalian jangan berlagak bodoh di hadapan saya. Putri Kandini sudah menceritakan semuanya kepada saya. Nih, sebenarnya cerita yang sebenarnya itu apa sih? Saya kurang mengerti perihal cerita itu. Cerita yang sebenarnya adalah, ya jelas, Maltaci sudah melopek punggung bagian belakang dari putra mahkota Tommy. Dia harus bertanggung jawab atas apa yang dia perbuat. Mungkin putra mahkota Tomyu melakukan kejahatan terhadap Eyang Martaji. Ya wajar saja jika melakukan pembelaan. Kejahatan apa yang kau maksud? Ya makanya Yang jelas, ketika putra mahkota Tomyu sedang duduk santai bersama Kandini di kerajaan Engwan, tiba-tiba Maltaci datang lalu melopek punggung bagian belakang dari putra mahkota Tomyu. menurut saya sebagai laki-laki ya wajar Tuan. Ya. Karena apa? Posisinya sudah jelas. Putri Gandini istri sah dari Eyang Martaji. Betul. Eyang Martaji melakukan itu karena melihatnya kurang pantas. Iya. Kita perlu selidiki perihal itu. Jangan main gegabah atau tiba-tiba melakukan penyerangan seperti ini. Kita belum tahu Yang main gegabah permasalahannya. adalah Maltaci. Dia tidak tahu permasalahannya. Dia tidak tahu yang sebenarnya. Kandini bersama putra mahkota Tommy sedang membicarakan tentang kekaisaran, tentang masa depan, tentang kerjasama. Tapi tiba-tiba Maltaci dari belakang menikam putra mahkota Tommy. Tidak ada api yang menyala tanpa sebuah percikan dari api. Betul. Kita selidiki percikan itu terlebih dahulu sebelum melakukan suatu hal yang besar. Kau benar, percikan itu berasal dari Maltaci yang memulai terlebih dahulu. Kita kan tidak tahu permasalahannya itu apa. Kalau jenengan mau, tolong Kaisar Engwan ya, kita lakukan perundingan besar. Iya. Kita duduk, kita bicara secara baik-baik. Ya, Betul. sebenarnya apa yang terjadi? Toh sekarang indikasinya ternyata Putri Gandini selingkuh dengan putra mahkota Tomyu, ya. Berarti kan ada apa ya, keringanan bagi Eyang Martaji. Tidak ada yang perlu dibicarakan manusia. Nah, itu Kesalahan sudah terletak jelas kepada Maltaci. Dia tidak tahu siapa yang dia tikam, siapa yang sedang berurusan dengannya. baiklah, saya akan cari Eyang Martaji secepat mungkin. Nanti saya akan
kasih tahu ke jenengan. Siwan, apa namanya? Suwan. Ya, seperti itu saja. Kalau sampai Fajar tenggelam nanti, Ini sebentar lagi fajar ini. Iya. saya katakan, kalau sampai Fajar tenggelam, Maltasi tidak kau serahkan kepada kami. Kalian akan tahu akibatnya. Ya. Dan kalian akan mengetahui berhadapan dengan siapa kalian. Ingat itu baik-baik. Salamkan pada semuanya bahwasanya saya utusan dari Kaisar Engwan mencari Martati untuk bertanggung jawab. Ya lah. Ya ini sudah merambat ke kita. Baik teman-teman, kita mau sholat dulu lah, itu sudah terdengar brutal ya. Sambil memikirkan rencana dan ngedemin Ben pikir. adem lah. Sumpah panas banget.